Wah, Otto bikin heboh semuanya. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat jujur dan mengagumkan begini soal hasil laga Persib Bandung lawan Madura United malam ini. Bobotoh dipastikan sangat kaget, namun setuju dengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali menjadi saksi bagaimana Persib Bandung menunjukkan kelasnya sebagai kandidat terkuat juara BRI Super League musim ini. Dalam lanjutan kompetisi malam ini, Maung Bandung tampil dominan saat menghadapi Madura United. Sejak menit awal, intensitas permainan langsung tinggi. Tekanan demi tekanan dibangun rapi. Transisi berjalan cepat dan lini pertahanan tampil disiplin tanpa celah berarti. Persib tidak sekadar menguasai bola, mereka mengendalikan ritme. Skema permainan yang dirancang Boyan Hodak terlihat matang. Build up sabar dari bawah, kombinasi umpan pendek di lini tengah, lalu akselerasi cepat ke sektor sayap sebelum bola dikirimkan ke jantung pertahanan lawan. Madura United dipaksa lebih banyak bertahan, sementara Persib terus menggempur dengan variasi serangan yang sulit ditebak. Lini tengah tampil sebagai motor permainan, distribusi bola akurat, pressing dilakukan kolektif, dan setiap kehilangan bola langsung direspons dengan tekanan balik yang agresif. Di lini belakang, koordinasi antar pemain begitu solid. Komunikasi berjalan lancar, duel-duel dimenangkan, dan ruang gerak penyerang lawan benar-benar dibatasi. Hasil positif pun diraih Persib lewat performa yang bukan hanya efektif, tetapi juga meyakinkan. Dominasi itu terasa utuh. Dari kiper hingga penyerang, semua bekerja dalam satu frekuensi yang sama. Penampilan impresif tersebut langsung mendapat sorotan dari pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder. Dalam analisanya usai pertandingan, ia memberikan pernyataan yang lugas, jujur, dan penuh apresiasi terhadap performa Maung Bandung. Saya harus jujur mengatakan, malam ini Persib Bandung menunjukkan mengapa mereka layak berada di puncak klasemen. Ini bukan sekadar menang, tapi menang dengan cara yang memperlihatkan kualitas, ujar Bung Binder membuka analisanya. Ia menilai skema permainan yang diterapkan Boyan Hodak berjalan sangat efektif. Menurutnya, Persib kini bukan hanya kuat secara individu, tetapi sudah matang sebagai sebuah sistem permainan. Boyan Hodak berhasil membangun tim yang punya identitas. Transisi mereka rapi, pressing mereka terorganisir, dan yang paling saya suka adalah disiplin taktiknya. Tidak ada pemain yang bermain sendiri-sendiri, semua tahu perannya masing-masing, tegasnya. Bung Binder juga menyoroti bagaimana Persib mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ketika menyerang, jumlah pemain yang naik terukur. Ketika bertahan, seluruh lini kompak turun membantu. Ini yang membedakan Persib dengan banyak tim lain di Liga 1. Mereka menyerang dengan struktur dan bertahan dengan kesadaran kolektif. Itu tanda tim besar, lanjutnya. Tak hanya taktik, ia memuji kualitas individu para pemain Persib yang menurutnya berada di level tertinggi kompetisi musim ini. Lihat kualitas pemain-pemainnya. Di setiap lini ada figur yang bisa jadi pembeda. Api yang menarik, mereka tidak egois. Semua bermain untuk tim. Semua berikan segalanya di lapangan malam ini, ucap Bung Binder mantap. Menurutnya, mentalitas para pemain Persib terlihat jelas sepanjang pertandingan. Tidak ada rasa puas meski sudah unggul dalam permainan. Intensitas tetap dijaga hingga menit akhir. Saya melihat hunger, saya melihat determinasi. Mereka tidak berhenti menekan. Mereka ingin memastikan kemenangan itu benar-benar mereka dapatkan, katanya. Bung Binder bahkan menyebut Persib saat ini masih menjadi tim terbaik di Liga 1 musim ini. Ia menilai konsistensi, kedalaman skuad, dan kestabilan performa membuat Maung Bandung berada satu level di atas para pesaingnya. Kalau kita bicara objektif, Persib musim ini masih tim terbaik di Liga 1. Bahkan saya berani bilang mereka masih satu level di atas Persija dalam hal kestabilan permainan, ujarnya tanpa ragu.
Menurutnya, perbandingan itu bukan untuk meremehkan tim lain, melainkan bentuk apresiasi terhadap konsistensi Persib sepanjang musim. Persija tim besar, kualitasnya bagus, tapi Persib saat ini lebih stabil. Mereka jarang kehilangan fokus, mereka tahu bagaimana mengelola pertandingan. Jelasnya, lebih jauh, Bung Binder menilai Persib sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Kalau performa seperti ini bisa mereka jaga, saya rasa Persib adalah tim terkuat untuk menjadi juara Liga 1 musim ini. Mereka punya taktik, punya kualitas, punya mental juara, tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa faktor kebersamaan menjadi kekuatan utama Maung Bandung. Saya lihat chemistry di dalam tim ini sangat bagus. Tidak ada jarak antara pemain inti dan cadangan. Semua siap ketika dibutuhkan. Itu ciri tim juara, katanya. Dominasi atas Madura United malam ini menurut Bung Binder bukan sekedar 3 poin. Itu adalah pesan kuat kepada seluruh pesaing bahwa Persib tidak hanya ingin memimpin klasemen, tetapi juga ingin menutup musim sebagai kampiun. Ini statement kemenangan, bukan hanya untuk lawan malam ini, tapi untuk seluruh kompetitor. Persib menunjukkan bahwa mereka serius memburu gelar. Tutupnya. Kini pertanyaannya, mampukah Persib menjaga konsistensi hingga akhir musim? Apakah Anda sepakat dengan penilaian Bung Binder bahwa Maung Bandung masih satu level di atas rival-rivalnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Persib benar-benar tim terkuat musim ini dan layak jadi juara? Mari kita diskusikan bersama. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kehadiran wajah baru di skuad Persib Bandung langsung menghadirkan cerita menarik. Sosok tersebut adalah Dion Marks, pemain muda berlabel Timnas Indonesia yang akhirnya resmi mencicipi debut bersama Maung Bandung. Rasa bahagia dan bangga jelas terpancar dari dirinya. Ia tak mampu menutupi sukacita setelah untuk pertama kalinya merumput bersama tim sebesar Persib di kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Bagi Dion, momen itu bukan sekedar tampil beberapa menit, melainkan pengalaman emosional yang akan selalu ia kenang dalam perjalanan karirnya. Dion mencatatkan penampilan perdananya saat Persib menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 22 Februari 2026. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk tuan rumah, hasil yang membuat debutnya terasa semakin sempurna. Pelatih Boyan Hodak memasukkan pemain berusia 20 tahun itu pada menit ke-87 untuk menggantikan Berguinho. Meski hanya tampil dalam waktu singkat, kesempatan tersebut menjadi tonggak penting dalam karirnya. Menjalani debut dan mengamankan 3 poin, sebuah momen yang membanggakan, tulis Dion dalam akun Instagram pribadinya. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa berarti malam tersebut baginya. Tidak semua pemain muda mendapatkan kesempatan debut di klub besar dengan atmosfer stadion penuh dan tekanan tinggi. Dion mendapatkannya, dan ia berhasil menutupnya dengan kemenangan. Yang membuat debut ini semakin menarik adalah keputusan taktis sang pelatih. Dion yang sejatinya berposisi sebagai bek tengah justru dimainkan di sektor bek sayap kanan. Sebuah eksperimen berani yang menunjukkan fleksibilitas dan potensi besar yang dilihat oleh tim pelatih. Mantan pemain NEC Nijmegen U21 itu tampak berusaha cepat beradaptasi dengan peran barunya. Kepercayaan yang diberikan Boyan Hodak jelas bukan tanpa alasan. Bermain di posisi yang bukan spesialisasinya dalam laga kompetitif tentu menjadi tantangan tersendiri, apalagi dalam pertandingan yang berjalan ketat. Namun Dion menjalaninya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Meski debutnya berakhir positif, Dion menegaskan dirinya belum merasa cukup. Ia sadar perjalanan masih panjang dan persaingan di dalam tim sangat ketat. Komitmennya jelas, siap menjalankan instruksi apapun demi kepentingan tim. Bersyukur dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, ujar Dion. Pernyataan tersebut menunjukkan mentalitas profesional yang kuat. Alih-alih terlena oleh momen debut, Dion memilih untuk tetap membumi dan fokus pada peningkatan diri.
Sikap inilah yang sering menjadi pembeda antara pemain biasa dan pemain yang mampu bertahan lama di level tertinggi. Sebagaimana diketahui, Dion Marks merupakan salah satu rekrutan penting Persib pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Manajemen Maung Bandung bahkan langsung memberinya kontrak jangka panjang hingga 31 Mei 2028. Keputusan tersebut menegaskan bahwa klub melihat Dion sebagai investasi masa depan. Dengan usia yang masih sangat muda, pengalaman internasional di level kelompok umur, serta postur tubuh menjulang yang mendukung perannya sebagai bek, ia diproyeksikan menjadi pilar pertahanan Persib dalam beberapa musim ke depan. Debut memang baru langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah konsistensi. Apakah Dion akan mendapat menit bermain lebih banyak di laga-laga selanjutnya? Apakah eksperimen posisi bek kanan akan berlanjut atau ia kembali ke peran aslinya sebagai bek tengah? Semua pertanyaan itu akan terjawab seiring waktu. Yang pasti, malam di GBLA itu menjadi awal perjalanan penting bagi seorang pemain muda yang tengah membangun namanya bersama klub besar. Menurut Anda, apakah Dion Marks layak mendapat kesempatan lebih banyak di starting 11 Persib? Atau sebaiknya ia perlahan dipoles sebagai pelapis terlebih dahulu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita bahas bersama masa depan bek muda Persib ini. Pertandingan panas antara Persib Bandung melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 26 bulan 2 bukan sekadar duel perebutan 3 poin. Laga ini berpotensi menghadirkan momen istimewa yang sudah lama dinantikan bobotoh. Sosok yang dimaksud adalah mantan pemain Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. Bek asal Prancis tersebut disiapkan untuk menjalani debutnya di ajang BRI Super League 2025-26. Jika dipercaya turun oleh pelatih Boyan Hodak, maka laga melawan Madura United akan menjadi penampilan perdananya di kompetisi domestik bersama Maung Bandung. Sebenarnya Kurzawa bukan sepenuhnya wajah baru di lapangan bersama Persib. Ia sudah sempat merasakan atmosfer pertandingan ketika tampil dalam 2 laga menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-26. Namun saat Persib menjamu Persita Tangerang di pekan ke-22, namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan. Keputusan itu sempat memunculkan tanda tanya di kalangan supporter. Hodak kemudian memberikan penjelasan yang lugas mengenai absennya sang bek. Kami memberinya istirahat dan tidak ingin memaksanya karena dia bermain di pertandingan sebelumnya, ujar Hodak. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bagian dari pengelolaan kondisi pemain bukan karena faktor teknis lainnya. Menurut Hodak, Kurzawa memerlukan perhatian khusus. Maklum saja, pemain berpengalaman tersebut cukup lama tidak tampil reguler di level kompetitif sebelum bergabung dengan Persib. Dalam situasi jadwal padat, resiko cedera menjadi pertimbangan utama. Dia sudah lama tidak bermain. Kalau terus dimainkan di jadwal padat, dia bisa cedera. Untuk pertandingan melawan Madura United, dia akan bersama tim, jelasnya. Kata-kata itu menjadi sinyal kuat bahwa peluang debut Kurzawa di kompetisi domestik semakin terbuka lebar. Tentu saja, bobotoh berharap pengalaman pemain yang pernah merumput di Ligue 1 Prancis itu bisa menambah solid lini belakang Persib. Hodak juga mengingatkan bahwa perjalanan musim ini masih panjang. Rotasi dan pengelolaan kebugaran pemain menjadi kunci untuk menjaga konsistensi performa tim hingga akhir kompetisi. Ia menilai kehadiran Kurzawa akan menjadi elemen penting dalam misi Persib mempertahankan posisi di papan atas klasemen. Pengalaman internasional yang dimilikinya diharapkan mampu memberikan stabilitas sekaligus kepemimpinan di lini pertahanan. Selain potensi debut Kurzawa, Persib juga menerima kabar menggembirakan dengan pulihnya Mark Klok dari cedera.
Kehadiran gelandang andalan tersebut tentu menjadi tambahan energi bagi lini tengah Maung Bandung. Namun tidak semua kabar datang dengan nuansa positif. Bek asal Brasil, Julio Cesar, masih harus menepi lebih lama akibat cedera hamstring yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, peluang tampilnya Tom Haye juga menjadi perhatian. Kontribusinya di lini tengah sangat dinantikan untuk menambah kreativitas dan keseimbangan permainan. Dengan segala dinamika tersebut, laga melawan Madura United terasa semakin menarik. Apakah Kurzawa benar-benar akan menjalani debutnya di Super League? Jika iya, bagaimana dampaknya terhadap soliditas pertahanan Persib? Atmosfer GBLA yang selalu bergemuruh bisa menjadi panggung sempurna untuk momen spesial tersebut. Kombinasi pengalaman internasional dan semangat kompetisi domestik tentu menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Anda, apakah Layvin Kurzawa layak langsung turun sebagai starter atau sebaiknya ia masuk sebagai pemain pengganti terlebih dahulu untuk adaptasi penuh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama peluang debut ex-bintang PSG ini bersama Persib Bandung. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, menyampaikan pandangan positif terhadap performa striker andalan Maung Bandung, William Barros. Meski sang penyerang belum kembali mencetak gol sejak terakhir membobol gawang Madura United pada putaran pertama, Tolik menilai kontribusinya tetap sangat berarti bagi tim. Menurutnya, peran seorang penyerang tidak bisa hanya dinilai dari angka gol semata. Sepak bola modern menuntut pemain depan untuk memiliki kontribusi yang jauh lebih kompleks dan menyeluruh. Saya masih ingat musim sebelumnya, kami mendapat pertanyaan yang mirip tentang Ciro Alves. Ketika bermain di garis penyerangan, pemain bisa memberikan banyak hal bagus bagi tim, ujar Igor Tolik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemain depan tidak boleh sempit. Dalam sistem permainan Persib, seorang striker memiliki tanggung jawab taktis yang besar, bukan sekedar menjadi eksekutor akhir. Igor Tolik menjelaskan bahwa lini depan Persib memiliki tugas yang menuntut kerja keras sepanjang pertandingan. Penyerang dituntut aktif melakukan pressing kepada lawan, membantu pertahanan saat kehilangan bola, membuka ruang hingga menciptakan peluang bagi rekan setim. Dalam aspek inilah, William Barros dinilai telah menjalankan perannya dengan baik. Bermain di lini depan bukan hanya tentang mencetak gol, ini soal berkontribusi kepada tim. William Barros memberi kontribusi besar untuk tim. Dia banyak membantu pertahanan dan banyak berlari untuk memberi ruang bagi pemain lain mencetak gol, kata Igor Tolik. Ucapan tersebut menjadi penegasan bahwa kontribusi Barros tidak selalu terlihat di papan skor, tetapi terasa dalam dinamika permainan tim secara keseluruhan. Salah satu aspek yang paling disorot dari permainan Barros adalah mobilitasnya tanpa bola. Pergerakan cerdasnya kerap menarik perhatian bek lawan, sehingga menciptakan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan pemain lain untuk masuk ke kotak penalti. Peran seperti ini seringkali tidak tercatat dalam statistik sederhana, tetapi sangat penting dalam membongkar pertahanan lawan. Skema permainan Persib yang mengandalkan kerjasama dan rotasi posisi jelas membutuhkan tipikal pemain seperti Barros. Meski puas dengan kontribusi non-gol yang diberikan, Igor Tolik tetap berharap sang striker segera kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol tentu penting, bukan hanya bagi tim tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang penyerang. Ketajaman di depan gawang akan semakin melengkapi kontribusi yang sudah ia berikan selama ini. Dengan jadwal kompetisi yang masih panjang, peluang untuk kembali mencetak gol tentu masih terbuka lebar. Kini pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Apakah kontribusi tanpa gol sudah cukup untuk menilai performa seorang striker? Atau penyerang tetap harus diukur dari produktivitasnya di depan gawang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama peran penting William Barros dalam perjalanan Persib musim ini.
Persib Bandung yang saat ini memimpin klasemen sementara BRI Super League 2025-26 tengah bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Pada pekan ke-23, Maung Bandung dijadwalkan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 26/2 malam. Pertandingan ini bukan sekadar soal 3 poin. Ada misi besar yang diusung skuad asuhan Boyan Hodak, mempertahankan rekor kandang sempurna yang sejauh ini belum ternoda sepanjang musim. Hingga pekan ke-22, Persib tercatat sebagai satu-satunya tim yang selalu meraih kemenangan saat bermain di kandang sendiri. Dari total 11 pertandingan di GBLA musim ini, semuanya berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Sebuah catatan impresif yang menunjukkan betapa angkernya stadion kebanggaan Bobotoh tersebut. Bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga bagaimana Persib meraihnya. Dominasi di kandang terlihat jelas, baik dari sisi penguasaan permainan maupun efektivitas penyelesaian akhir. Jika berbicara angka, lini belakang Persib layak mendapat sorotan khusus. Dari 11 laga kandang, Maung Bandung berhasil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Statistik ini menjadi bukti nyata betapa solidnya pertahanan yang dibangun musim ini. Satu-satunya tim yang mampu menjebol gawang Persib di GBLA adalah Borneo FC Samarinda pada pekan keempat. Kala itu, meski kebobolan 1 gol, Persib tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Sejak pertandingan tersebut, tak ada lagi tim tamu yang berhasil mencetak gol di kandang Persib. Teranyar, pada pekan ke-22, Persib kembali menunjukkan konsistensi dengan menaklukkan Persita Tangerang 1-0, sekaligus mencatatkan clean sheet tambahan. Rekor ini tentu bukan kebetulan. Disiplin bertahan, koordinasi antar lini, serta konsentrasi penuh sepanjang laga menjadi kunci kokohnya benteng pertahanan Maung Bandung. Di bawah Persib, rekor kandang terbaik kedua saat ini dimiliki oleh Borneo FC Samarinda. Tim berjuluk Pesut Etam itu mencatatkan 9 kemenangan dan 1 kekalahan di Stadion Segiri. Kekalahan tunggal mereka terjadi pada pekan ke-14 saat takluk 0-1 dari Bali United. Sementara itu, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dalam daftar performa kandang terbaik. Dari 11 pertandingan kandang, Macan Kemayoran membukukan 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi saat mereka tumbang 0-2 dari Arema FC pada pekan ke-20. Data ini menunjukkan bahwa kekuatan kandang memang menjadi faktor penting dalam menjaga posisi di papan atas klasemen. Performa kandang yang konsisten menjadi fondasi utama bagi Persib dalam mempertahankan posisi teratas. Hal serupa juga berlaku bagi Borneo FC dan Persija, yang sama-sama mampu memaksimalkan laga home untuk mengamankan poin. Namun, dengan rekor sempurna yang dimiliki, tekanan tentu ada di pihak Persib. Madura United akan datang dengan ambisi merusak catatan tersebut. Pertanyaannya, mampukah Maung Bandung kembali menjaga keangkeran GBLA? Apakah rekor 100% kemenangan kandang akan terus berlanjut? Atau justru Madura United menjadi tim pertama yang menghentikan kesempurnaan Persib musim ini? Menurut Anda, seberapa besar pengaruh faktor kandang dalam perjalanan Persib menuju gelar musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama peluang Maung Bandung mempertahankan dominasi di GBLA.